menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu dan menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih dalam lagi kita menyembah. Ini kerinduan setiap kami, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu dan menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar kami nikmati Selamat pagi, good morning Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita berjumpa pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi. Dan satu hal yang terindah saudara, ketika kita mendahulukan Tuhan, ketika firman Tuhan terpatri dalam hidup kita,
apapun yang kita hadapi, bagaimanapun situasi yang kita sedang jalani, saudara tidak akan cepat putus asa. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, garis bawahi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ternyata saudara, melayani Tuhan, pengiringan akan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus dilakukan dengan roh yang menyala-nyala. Artinya ada semangat yang berkobar-kobar. Tanpa roh yang menyala-nyala, kita akan kendur. Saya teringat satu kali saya punya Poka Group. Poka Group ini biasanya Poka Group kan anggotanya cuma ada 6 orang, tapi saya punya anggota sekitar 40 orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya bangga. Pada waktu saya diundang ke Lebak, kita naik mobil nggak nyewa, karena memang keadaan saat itu kita masih SMP, saudara. Tapi saya bisa menggerakkan 40 orang. Itu jalan dari jalan raya ke gereja itu jauh sekali. Dan kita jalan kaki, saudara. Dan luar biasanya kita pakai seragam putih hitam, saudara. Waduh, saya salut dari jauh lewat sawah, potong lagi. Dan mereka sukacita, kalangan SMP, SMA. Nah, saudara, dan ini semua karena ada roh Allah yang menyala-nyala. Di dalam kita mengiring kepada Tuhan juga mesti ada roh yang punya semangat yang tinggi. Dan hari ini saya juga bersyukur dengan roh yang menyala-nyala. Saya percaya tiap pagi saya berusaha untuk kita buka saat teduh, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya rindu kebenaran firman Tuhan akan membawa kita hidup di dalam ketenangan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, banyak orang mengawali melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, tapi akhirnya lama-kelamaan menjadi kendor, saudara. Nah, ini ada beberapa hal. Awalnya baik, tetapi lama-kelamaan dia jadi malas. Malas untuk melayani Tuhan, malas untuk ikut Tuhan, bersemangat sangat tinggi. Awalnya baik. Nah, itu kenapa hal itu terjadi? Saya berharap pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan akan senantiasa membuat kita semangat di dalam Tuhan. Apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Lalu kenapa roh Allah tidak menyala-nyala dalam kehidupan kita? Yang pertama yang saya perhatikan, karena kita kecewa. Rasa kecewa yang tidak dibereskan dapat membuat seseorang jauh dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Jadi rasa kecewa ini, saudara, biasanya karena orang tersebut memfokuskan hidup kepada manusia dan hal-hal yang bersifat duniawi. Roh Allah yang ada pada kita menyala-nyala akhirnya kendor karena kita kecewa. Saudara, hidup ini memang tiada tanpa masalah, tiada tanpa persoalan, tetapi jangan kekecewaan itu kita tidak bereskan, kita harus bereskan. Andalkan Tuhan ketika Anda dikecewakan oleh rekan saudara, libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kitab Ibrani menegaskan kekecewaan itu harus kita selesaikan cepat-cepat. Nah, saudara, kenapa orang bisa kecewa? Karena fokus hidupnya kepada manusia. Fokus hidupnya kepada duniawi.
Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka di situ tidak ada kekecewaan. Jadi roh Allah yang ada pada kita menyala-nyala itu akan kendur jika pertama karena kecewa. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika dia merasa disakiti oleh sesama anak Tuhan, dia tidak bisa mengampuni dan belajar mengambil hikmat dari hal itu, tetapi malah kecewa dan akhirnya jauh dari Tuhan. Ketika engkau diponis oleh dokter lagi semangat nih melayani Tuhan, kita bisa kecewa karena fokusnya kepada manusia. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya berhadapan dengan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak kecewa dengan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Meskipun saya kena stroke, tapi saya percaya pemulihan akan terjadi. Oleh karena itu jangan sampai kita kecewa dalam hidupmu, sehingga roh yang ada pada kita itu akan padam. Dan yang kedua, kenapa semangat kita menjadi kendur? Karena kita masih terikat dengan dosa. Dosa inilah Bapak Ibu selalu menjadi akar seseorang menjadi kendur di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, maka dia harus membereskan segala dosa-dosanya itu. Dia harus membereskan apa yang telah diperbuat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, supaya semangat kita menyala-nyala. Sebab di mata Tuhan semua terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat 23, inilah yang membuat kita tidak semangat untuk melayani Tuhan, mengiring kepada Tuhan karena dosa. Dan yang ketiga saudara, karena kurang merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang pertama, dalam ayat 1, 2, dan 3 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja dibuatnya berhasil. Jadi semangat yang menyala-nyala itu akan hilang dari kehidupan kita ketika kita kurang merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang akan selalu menguatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, dengan program renungan pagi ini yang begitu singkat, yang begitu sederhana, membuat kita semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini jangan sampai kita tidak merenungkan firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan, dia merupakan pelita, merupakan lampu mercusuar bagi kita di dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang keempat, karena kita kurang penyerahan. Dan ini saudara, ketika ada masalah, ketika ada persoalan itu datang di dalam pelayanan kita, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, kita kurang penyerahan. Dampak dari kurang penyerahan ini, banyak orang mulai putus asa, banyak orang mulai kecewa dengan poin yang pertama itu saudara. Tetapi ketika kita mulai penyerahan, apapun keadaan kita, bagaimanapun tantangan di dalam kita mengiring kepada Tuhan, maka saya percaya semangat kita akan luar biasa. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dan akhirnya saudara yang kasih Tuhan, kenapa semangat kita akan kendur? Karena kurang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini masalahnya jika seseorang melayani dan mengiring Tuhan bukan atas dasar cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia hanya sekedar saja, sehingga tidak akan ada semangat yang menyala-nyala. Oleh karena itu 5 poin inilah yang membuat kita tidak ada semangat, tidak ada roh yang menyala-nyala di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
Pagi hari ini mari kita semangat di dalam Tuhan, apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, ketika Roh Allah ada pada kita menyala-nyala, apapun tantangan yang ada di depan, bagaimanapun rintangan yang ada di depan, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan firman Tuhan pagi hari ini sungguh menjadi hal yang indah bagi kita semua. Mari kita semangat melayani Tuhan. Mari kita semangat mengiring kepada Tuhan. Apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Yosua pertama katakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Mengawali hari ini, hari Senin, kiranya semua diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur kiranya Roh Allah yang ada pada kami terus tetap menyala-nyala. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kesanggupan bagi kami untuk kami senantiasa mengiring kepada Tuhan. Hingga waktunya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap umat-Mu, diberikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan, ampuni kami. Kalau seandainya kami pernah kecewa, ampuni kami. Seandainya kami pernah salah jalan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka ada roh yang tetap menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Jadikan kami semangat di dalam Tuhan. Semangat di dalam mengiring kepada Tuhan. Dan semangat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.